Sekitar 150 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Nganjuk yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nganjuk melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mereka menuntut pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk memenuhi 7 tuntutan, yaitu menolak kenaikan BBM, menstabilkan harga bahan pokok, menolak wacana Presiden 3 periode, menunda pemindahan IKN, penataan PKL Jalan Ahmad Yani, pengaturan jalan satu arah Jalan Ahmad Yani, pembangunan mangkrak seperti Pasar Kertosono, Taman Nyawiji, dan Ruko Gor Bung Karno. Tuntutan itu disampaikan orator secara bergantian di luar halaman DPRD Kabupaten Nganjuk untuk menyampaikan tuntutannya kepada Ketua Dewan. Polisi meminta perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan di ruang DPRD, tetapi hal itu ditolak mahasiswa. Ia meminta untuk seluruh pendemo masuk ke kantor Dewan. Akhirnya hal itu dipenuhi pimpinan Dewan. Ditemui di halaman kantor DPRD Nganjuk, mahasiswa membacakan tuntutannya. Tuntutan yang paling menonjol yaitu penataan PKL Jalan Ahmad Yani dan juga pengaturan arus serta penataan parkir yang saat ini dinilai kurang menguntungkan pengusaha yang ada di Jalan Ahmad Yani. Tuntutan itu merupakan ada dari isu nasional juga terkait BBM dan minyak, yang mana kelangkaan itu sangat dirasakan oleh masyarakat kita. Apalagi ini kan menjelang mudik, menjelang lebaran, yang mana pastinya terkait masa ataupun terkait kebutuhan pokok dan terkait kebutuhan BBM itu pastinya akan meningkat. Dan kenapa kita melakukan aksi ini? Untuk mencegah supaya nanti di waktu hari raya ataupun Hari Raya Idul Fitri itu tidak ada kelangkaan ataupun tidak ada kesulitan di tengah-tengah masyarakat terkait isu nasional itu. Kalau terkait isu daerah, kita tadi mengangkat terkait yang namanya PKL, yang mana itu di Jalan Ayani sudah dipindahkan di belakang pasar, yang mana itu masyarakat ataupun pedagang-pedagang itu masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Nah, yang selanjutnya terkait bahwasanya terkait jalan yang satu arah, yang mana itu masih sering terjadi. Kemarin ada kecelakaan. Maka dari itu kita dari mahasiswa tergerak untuk ayolah kita dari elemen mahasiswa kita menyuarakan suara dari para masyarakat yang itu mereka memang betul-betul membutuhkan uluran tangan dari kita. Entah nanti dari Dewan sendiri katanya sudah dianggarkan dan lain sebagainya sudah ada ataupun sudah ada pembahasan. Tapi kan kita kan masyarakat sendiri kan nggak tahu kalau tidak ada sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat. Maka dari itu kita mendesak para dewan dan bupati untuk segera menyelesaikan persoalan yang telah terjadi di Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah terkait responnya pun juga positif. Tadi juga welcome, semuanya disepakati dan semuanya disetujui. Nanti kalau kita tidak ada realisasi dari pemerintah, kita akan aksi lebih besar lagi. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak DPR, katanya hari Senin ataupun Selasa akan ada rapat yang mana terkait pembangunan dan nanti katanya dari pihak mahasiswa dilibatkan. Kalau nanti tidak ada pelibatan dari mahasiswa atau mahasiswa tidak mendapatkan undangan tersebut, kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Karena cuma saja maksudnya gitu. Kalau cuma sekedar janji kan sudah banyak. Realisasinya yang kita butuhkan. Sementara Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono berjanji akan membahas usulan mahasiswa dalam rencana kerja mendatang. Supaya itu dilakukan sesuai dengan tuntutan mahasiswa. Tentunya hal semacam ini kita belum bisa memutuskan, kita meminta koordinasi. Tapi terkait dengan keputusan yang harus diputuskan, ini saya meyakini secepatnya terkait kami juga akan membuat rencana kerja kepada DPRD tadi kita libatkan supaya ada masukan terkait dengan tata ruang tata kelola pemerintah kabupaten. Nanti kita tinggal dari ini sekaligus nanti masukan dari DPRD kemudian dipadukan dengan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah didesain oleh UPD terkait, sehingga ada plus minusnya seperti apa. Kan kayak parkir sekitar Ayani, jadi masukan dari adik itu kayak apa. Terus nanti desain yang sudah dibuat oleh UPD kayak apa, nanti kita padukan. Sudah pedagang kayak gini. Tadi tuntutannya kan bahan pokok juga. Termasuk bahan pokok yang berhubungan dengan sini. Sekali lagi nanti kan yang sifatnya itu kebijakan di daerah nanti akan kita langsung kita tindak lanjuti dengan masukan, tapi yang perlu kita koordinasikan
misalkan dengan kementerian-kementerian terkait, tentunya kita akan mengirim surat ke sana dan juga nanti akan biar dikawal oleh teman-teman komisi yang bekerja. Untuk membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani usulan mahasiswa meminta Ketua DPRD dan PLT Bupati Nganjuk menandatangani surat perjanjian yang telah disiapkan. Menyikapi tuntutan mahasiswa, PLT Bupati Nganjuk mengatakan, pemerintah daerah telah menganggarkan pembangunan lanjutan Pasar Kertosono untuk tempat parkir Jalan Ahmad Yani. Pemerintah akan menjadikan bagian utara Taman Nyawiji sebagai tempat parkir. Yang saya tanggapi yang kaitan dengan kota, yang Kabupaten Nganjuk. Satu tadi berkaitan dengan Jalan Ayani. Mungkin nanti kita akan kaji, karena kan tidak bisa serta-merta, yes or not kan begitu. Tapi kita kaji betul, termasuk tadi PK5 bagaimana di Ayani itu juga diberdayakan, jangan sampai juga apa istilahnya hanya pemandangan tok tapi ekonominya tidak ada. Saya sepakat tadi beberapa, termasuk juga Pasar Kertosono, Taman Nyawiji, terus kemudian yang di Ruko gitu ya. Insya Allah nanti akan kita kaji dalam minggu ini. Tapi kalau yang Pasar Kertosono kita punya anggaran kurang lebih 15 miliar, tinggal nunggu lelang aja, lelang kayak gitu. Laksanakan atau tidak di ini mahasiswa ini juga akan melakukan demo lebih besar ini seperti apa? Oh, enggak, iyalah. Dan itu kan bagus lah. Saya pikir kan itu kan malah mendorong untuk apa ya, kerja cepat. Karena selama ini kan cara kerja kita kan harus satset. Jangan sampai lama-lama gitu. Jangan sampai lama-lama juga kan begitu. Target itu, ya? Target untuk tahun ini? Kalau yang tahun ini yang tadi yang saya katakan. Kalau yang misalnya insya Allah tahun ini bisa lah, termasuk misalnya Taman Nyawiji. Nanti kan kita hanya memakai hanya sisi selatan, mungkin PAPBD bisa itu. Terus kemudian yang kedua pembukaan itu, ruko itu bisa itu secepatnya. Kemudian yang pasar kan tadi kita sampaikan 15 miliar itu, nanti setelah lelang ya jadi eksekusi kan begitu. Kan udah pakai schedule kan kalau lelang itu kan. Nggak bisa, oh Pak, besok kita kerjakan kan nggak mungkin juga. Mahasiswa mengancam akan menurunkan masa lebih besar lagi apabila jawaban itu hanya sebuah janji. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Revolusi Multi